Halo pemirsa sekalian yang di rumah, weekend ini kami punya satu film loh, rekomendasi banget untuk Anda sekalian semuanya. Yaitu film saya sendiri, AIUEO Macam Betul Aja. Film ini komedi romantis, jadi pas sekali lah untuk mengisi liburan panjang Anda di rumah bersama keluarga. Jadi di sini ada 3 sahabat, ceritanya membangun satu usaha bikin event organizer atau IO. Mereka ini punya tugas khusus saat mereka harus handle acara pernikahan. Filmnya udah tayang di bioskop seluruh Indonesia. Nah, main juga aku di sini. Jadi Igor aku kan, ya kan. Betul. Cerita ini dekat kali lah pokoknya sama realita anak muda saat inilah. Mereka ini sedang berjuang, Bang, ya kan. Melawan kemiskinan, Bang. Dari nol mereka mulai, Bang. Tapi tetap mereka punya ruang untuk cinta dan persahabatan. Jadi AIUEO ini adalah film persembahan kami para pejuang kreatif untuk orang-orang Indonesia. Tapi film ini juga menampilkan kondisi sosial yang ada di masyarakat dalam kehidupan. Banyak lika-liku, tapi kita tetap bertahan. Betul kan? Betul. Dikelilingi oleh sahabat dan orang-orang yang kita sayangi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa mesin kopi. Itu lagi. Keren ya Jose. Paten. Luar biasa. Pokoknya kalau tante-tante Medan sudah bicara tuh merinding, Iya, merinding kita, ya ampun, takut. gawat. Nah pemirsa, di pagi hari ini tadi kita sudah saksikan bersama ya cuplikan film Macam Betul Aja. Dan daripada kita penasaran tentang filmnya, bagaimana kalau kita langsung saja ngobrol ini dengan para pemain film yang sudah hadir di studio ini ya Valeria. Iya, jadi yang sudah hadir di sini ada Bang Andri Masyadi sebagai Igor, kemudian ada Tante Nela, lalu juga ada Tante Rina, takut banget tahu kayak di Osek. Oh tante, jangan salah. Tante, ada Tante. Bicara Siap Tante, dan juga ada Wak Limpul ya di sini sebagai ayahnya Ujay. Seru banget ya Jose. Seru Kita banget. juga ngelihat ini kan udah tayang ya dari tanggal 12 Februari kemarin. Terus kan udah promo juga ya di kota-kota. Kalau menurut Tante-tante dan juga Abang dan Wak semua, kota mana nih yang paling berkenan di hati pada saat promo? Mungkin dari Tante Nela dulu, gimana Tante? Kalau aku ya Medan lah pasti ya, rame kali itu Medan ya. Karena emang mungkin ini apa ya, lekat benar dengan mereka kan gitu. Apalagi ada Wak Limpul. Wak Limpul ini kan Medan sekali kan dari. Jadi kalau aku Medan lebih rame kemarin ya, lebih menyatu. Tapi di Jakarta kemarin juga rame. Kalau Tante Rina? Mana kau? Jangan kau bilang Siantar. Tetaplah Medan. Tetap ya. Medan itu memang karena kehidupan sehari-hari itu ada dalam film ini tentang Medan, ya, persahabatan, terus antara teman dan orang tua, itu memang logatnya memang begitu gitu loh. Jadi untuk seluruh Indonesia memang bisa menerima karena memang rame gitu loh. Ada kocaknya seperti marah, padahal sebenarnya nggak marah gitu loh. Ini marah nggak? Ini marah. Oke. Ya, mati mama ini. Penting tadi Bang Andri nanti kok nggak bisa bingung juga. Tapi Tante melanjutkan hal tadi yang Tante tadi ceritakan. Senang nggak sih Tante melihat budaya Medan, budaya Sumatera Utara itu sekarang lagi menjadi gaya baru lah di hadapan masyarakat. Anak-anak muda juga yang asli sana tuh jadi semakin bangga dengan budaya mereka. Nggak coba untuk mungkin ke Jakartaan, ke kota-kotaan gitu bahasanya Tante. Jadi saat ini di Medan, setelah ada film-film Medan ini, kalau ada yang bilang lu, gue, Waduh. kayaknya orang Medan tuh langsung dia buang muka. Nggak cocok lah itu orang Nggak Jakarta. cocok. Karena sinetron itu membuat orang Medan ini banyak jadi lu gue. Nah, setelah ada film-film Medan ini sebenarnya ngangkat bahasa kita zaman kecil. Bener nggak Wak Limpul? Betul. Siap dulu ya Wak ya. Jadi budaya bahasa zaman dulu itu, itu terangkat dari film-film Medan yang belakangan ini membooming di seluruh Indonesia. Oke, kalau ini kan tadi dari Medan-Medan semua ya. Kalau misal dari Bang Andri, Bang gimana? Ini kan filmnya nuansanya Medan. Ada kesulitan nggak sih ketika berakting menggunakan dialek Medan? Kalau kesulitan sih pasti ada ya. Pertama-tama waktu pas lagi reading tuh waktu itu aku udah barengannya itu pairingnya sama Oki sama Lolo. Mereka kan Medan kali ya bahasanya dan mereka temenan dari kecil gitu. Terus semua eksekutif produsernya, krunya juga rata-rata orang Medan. Jadi aku pas nyampe waktu itu, ntar dulu Bang, boleh nggak ajarin aku dulu gitu? Aku nggak ngerti, kalian langsung ngomong kayak gini gitu. Udah aman-aman nanti kita ajarin.
Akhirnya aku sampai di Medan itu sama Oki sama Lolo diajak nongkrong, ketemu ngumpul gitu sama anak-anak stand up Indo Medan. Jadi mereka lagi ada open mic gitu. Udah Ndri, ini kau serap aja bahasanya, besok pagi kita syuting gitu ya. Ya gitulah, terus kayak malam-malam aku banyak ngobrol sama teman-teman di Medan. Terus ya alhamdulillah sih berapa hari kemudian Langsung. langsung ya, jalannya muncul ya. Iya, karena emang sebenarnya lebih cepat kalau kita ada di lingkungannya sih ya. Betul. Terus di Medan kan kayak gitu semua ya bentuknya ya. Suaranya pipu. Suaranya lantang. Oh, suara Ini lantang. kan teman siantar. Jangan kau tuduh aku. Ini Metro TV jangan ajak aku berantem di sini. Oke, kita beralih ke Walimpo nih, kita lihat teman-teman acting. Boleh berbagi cerita sedikit dari perspektif Walimpo soal proses syuting dan lain sebagainya bagaimana, Bang? Kalau proses syuting sih berjalan kayak biasa aja lah. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang apa. Karena kan memang kita film komedi bukan film hantu. Satu-satunya hantu yang ada di film itu ya ini lah. Sama si Udin. Mak Udin yang kayak hantu ternyata. Kami penoyong nengoknya ya kan. Cuman aku takut. Jadi memang ya semua berjalan dengan lancar, nggak ada hal-hal yang seperti tadi saya bilang nggak ada yang aneh-aneh. Dan kemudian kesulitan bahasa juga sebentar bisa dipelajari oleh Andri. Dan kemudian ya itu tadi karena kita setiap hari kan ngobrol, yang kita gunakan bahasa Medan terus, ya dia lama-lama ya udah Ngebaur. terus. Dan dia kan memang kayak spon, jadi gampang nyerap. Cerdas ya, cerdas. Tapi kalau gimana dengan spon berarti ya? Spon gampang nyerap, resap semuanya. Spon. Oke, mungkin kita balik ke tante-tante. Ini kan semua pada penyanyi kondang ya semuanya. Gimana rasanya bisa balik ke dunia film dan ini nuansanya Medan? Bakal nyanyi nggak nanti di film itu? Kalau buat aku sendiri, ini film Medan kedua buat aku. Kan pertama Pariban dari Bandung dulu. Itu syuting di Medan juga. Nah sekarang ini ditawarin macam betul aja syuting di Medan, seneng kali lah aku kan. Walaupun aku nih anak Jakarta, lahir besar Jakarta, tapi bapakku kan Batak, Siregar, mamaku Sunda. Jadi begitu ditawarin ini, senang kali lah jadi balik lagi ke Medan kan. Syuting kita full semua di Medan, berbaur dengan anak-anak Medan, semua orang-orang Medan, yang macam kayak gini apalagi nih kan. Gitu. Jadi Dari tadi ya, kenal loh ini. jadi senang kali pokoknya. Nah, kita beri kesempatan sekarang buat Tante menanggapi bagaimana Tante dalam kesempatan kali ini. Penyanyi, abis itu juga tidak hanya bicara soal budaya Batak saja, tetapi berurusan sama anak-anak muda zaman sekarang Tante dalam film ini. Ucok. Udah kecelakaan aku di film Hilberto, aku penyanyi. Saya itu hoda pikiran Masih paten. Usah kau cerita. Apalagi butet, apa mau kau tanya sama aku? Tanyakan. Iya Tante tadi berkaitan dengan masih acting. Suco. Iya masih sama aku. Suco. Nah kan Tante kan sebelumnya penyanyi, habis itu sekarang main film yang mengangkat budaya Batak juga walaupun ada cerita khususnya begitu ya. Terutama berurusan sama anak-anak muda kayak Bang Andri begini. Walimpo juga masih muda tentunya. Tapi bagaimana Tante proses actingnya? Sebenarnya ini karena kehidupan sehari-hari yang kita jalani sehari-hari. Jadi saya 40 tahun saya di Jakarta. 40 tahun ini saya sering ketemu teman-teman sekolah. SMA. Jadi selama kita 40 tahun sering bertemu ini, kita nggak boleh memakai logo itu nggak boleh. Dari mana Korin? Tolong cok lu ambilkan dulu itu. Kita masih mempergunakan itu. 40. Bukan 40, udah 40 ya. Pak. Lidahnya pendek, 40 tahun masih pendek lidahnya. Jangan kau potong aku dulu. Pustakan dulu Tante. Jadi karena kita sering ketemu teman-teman sekolah gitu, tidak boleh mempergunakan bahasa Jakarta. Dijaga budayanya. Dijaga. Jadi kalau kita coba ambilkan, coba lu kau ambilkan itu. Rin, dari mana kau tadi? Janganlah kau kayak gitu. Cepat kau datang. Jam sekian harus sudah kau ada. Itu tetap dipergunakan. Jadi anak-anak saya nggak bisa niru bahasa saya. Jadi ketika ada penonton bilang begini, mama kalian kok bisa bahasa kayak gini, kalian nggak niru? Cukup mama saya aja lah yang kayak gini, janganlah kami niru-niru gitu. Jadi kalau ada bahasa-bahasa Medan, dia dengar, dia ketawa-ketawa sendiri. Kayak mamaku lah bahasanya, kayak mamaku. Karena suamiku nggak kayak aku bahasanya, nggak kayak gitu. Jadi Pendiam masih saya. agak pendiam. Nurut juga nggak sih Tante? Bukan Nurut pendiam juga sih ya? sebenarnya, lebih ke makan hati.
Mbak Limpol. Tunggu dulu. Mbak Limpol, tanya kau dulu. Limpol itu katanya 50. Betul. Kalau umur kau 60, kau bikin apa nama kau? Limpol. Wak nampol. Mbak Limpol itu Jangan 50. anaknya makan hati. Aku aja baru 5 menit sebelum. Gimana selama syuting kemarin nih? Gimana syuting? Kami Gaul banget selama ini semua. syuting udah syuting 2 scene 4 kali ke THT. Bukan sendiri tapi berdua kan? Jadi ngomong tuh nggak ada pelan, nggak ada bisik gitu loh. Kita aja berdua tempatnya. Nela, cepat kau bangun. Kau udah sholat. Kau tenang lakorin, aku masih belum apa-apa. Udah gitu, udah kayak perang kan. Serem banget ya Ucok, kayaknya ini chemistry-nya bagus banget. Tapi Bagus. kita harus jeda dulu, nanti Ya. masih ada satu segmen lagi semuanya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah saksikan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog bersama dengan cast film Macam Tul Aja. Kita akan ke Walimpol. Walimpol kita akan tahu ya kalau misalkan bicara soal komedi Medan, dialektikanya itu kan ceplas-ceplos banget, terus terang nggak ada remnya. Tapi sebagai aktor ada tantangan tersendiri nggak? Kelihatannya galak sebenarnya nggak, tapi tetap lucu gitu loh. Kalau tantangannya nggak ada. Karena memang ya seperti yang dibilang Mama Udin ini tadi kan. Ini Mama Udin ini. Iya, Mama Udin. Udin pun nyesel punya mama kayak gini. Jadi karena memang itu sehari-hari ya kami di Medan seperti itu. Ya kami bercakap sama orang juga ceplos-ceplos. Iya. Terus sesuatu yang dianggap kasar itu sebenarnya bukan kasar, tapi memang begitu gaya kami. Ekspresif. Ekspresif. Gaya kami itu memang ya udah ngomong asal ada apa-apa aja, yang penting ada satu hal lagi yang paling unik ya mungkin ya. Tapi kalau dianggap ini agak nggak layak, mungkin saya mohon maaf sebelumnya. Ini live ini. Makanya gitu. Artinya begini, saking dekatnya kami berkawan, kami bisa panggil kawan kami itu anjing. Iya, dan nggak tersinggung Nggak, berarti ya. itu bukan jadi satu bahasa yang kita marahin orang enggak, Betul, tapi ya, justru saking dekatnya. Bukan itu. penghinaan. Bukan. Bukan. Saking Jadi akrab. saking dekat. Akrabnya, sudah bestie ya. Kita nggak panggil namanya lagi, jadi kita sebut namanya dengan sebutan nama Gunggung jadi gitu. Iya. Nah, jadi itu saking dekatnya kita berteman. Jadi mungkin orang di luar lihat ya, mak kasar kali ya Kasar kawan dipanggil kali. namanya seperti itu. Enggak, saking dekatnya itu. Oke, Bisa artinya suka-suka nggak ada gitu masalah ya semuanya ya, karena semua juga nggak diambil hati. Nanti dipanggil Ya, itu. sekarang buktinya gini, tadi kita kan sama kakak ini kan, sama Mama Udin ini kan kita kenal kok, kita boleh bilang baru ya. Tapi kan aku langsung bisa bilang tadi, bada air. Dia bilang gini, misalkan gini nih, saking akrabnya, Jeng, di mana kan Jeng? Gitu dia, di mana kan Jeng? Oke. Intinya adalah chemistry-nya semuanya oke banget ya. Iya. Tapi ini ada yang menarik deh di film ini, ada satu scene di mana Bang Andri ini ribut kayaknya sama Rangga, terus juga sama Lolok, Adi Rangga. Itu kan durasinya 4 menit full ya. Itu gimana proses take-nya tuh lama nggak? Terus kayak ngulang berapa kali? Oh ya, ribut bertiga. Oh ya sama Oki. Yang sama tetangga Lolo. itu loh. Yang AIO tetangga. Ini itu kebetulan take-nya itu cuma satu. Sebenarnya kita punya 2 take atau 3 take, aku lupa deh. Tapi yang dipakai itu take 1 karena emang Ada kita improv. sempat pas nyampe kita latihan, habis Iya. latihan, udah ini kayaknya kita cuma perlu sekali take, terus kita take. Sebenarnya take pertama tuh udah oke banget, cuman kayak kata sutradara kita coba take 2 deh. Siapa tahu kita nemu opsi yang lebih Iya. oke gitu. Iya. Ternyata pas take 2 ya kayak kamera works, terus kitanya juga udah lebih nggak senatural yang pertama ya. Jadi akhirnya kita pakai take 1. Jadi yang di film itu adalah satu-satunya file yang dipunya gitu. Emang take itu mesti 1 kali doang, nggak jauh kita siaran juga gitu, paling Iya, bagus kita yang pertama. Tapi kan kita ngebayangin gitu loh Bang Andri, maksudnya ketika berdialog itu emosinya harus dijaga. Iya, emosi. Dialek Bataknya nggak boleh lari. Bener. Itu tuh karena udah ngerasa bener-bener kayak orang Batak kali ya selama syuting itu, jadi udah Medan, bukan Batak. Medan, sorry. Iya. Medan, Medan. sudah seperti orang Medan sekali itu kan, jadi sampai tidak harus mengulang berkali-kali. Apakah ada kendala khusus? Mungkin karena selama syuting itu kan selalu di Medan 1 bulan ya. Jadi terus aku setiap kali kalau break syuting atau apa aku selalu main sama Oki, sama Lolo, itu selalu diajak makannya ke tempat-tempat makan yang khas Medan ya, makan mie balap ya, makan apa tuh Pondok Gurih, apa isinya orang-orang Medan Lontong semua kan. Medan. Ngopi pun sama teman-temannya orang Medan. Jadi kayak gini aja gitu. Oke. Jadi setiap hari
pun pas lagi scene itu fun fact Udah keserap. udah keserap sih memang bahasa Medannya. Di scene itu lagi berantem sama Oki sama Lolo, aku kan di tengahnya. Si Lolo tuh nggak sengaja pokoknya lagi dorong tangannya tuh mukul muka aku yang di take Wadaw. pertama itu Oh, iya. nggak sengaja. Jadi yang aku marah itu juga aku sebenarnya marah sama dia itu karena muka aku kepukul kan, tapi masih sesuai di skripnya gitu. Jadi masih sesuai di skripnya, cuman Jadi feel-nya betul-betul dapat lah, emosi Iya, betul-betul dapat. emosinya tuh masih ada, masih dapat gitu. iya gitu. Jadi Berasa- kalau buat kesulitannya sih sebenarnya alhamdulillah sih nggak ada sih Nggak karena ada, emang iya. lingkungannya udah ngedukung banget. Nyatu dia. Malah sama lucu-lucu kita. Iya. Ketawa mulu kita sebenarnya. Oke, kalau gitu Bang Andri, tapi kan sebagai orang yang punya referensi budaya lain begitu ya. Iya. Dari perspektif penonton, yakin nggak bahwa film yang karakternya kuat seperti ini tuh bisa ditertawakan oleh penontonnya dari budaya lain, terutama generasi muda? Sangat yakin, sangat yakin. Karena basically film ini tuh sangat amat general ya. Dia culture-nya aja yang Medan, bahasanya aja yang Medan, bukan bahasa Batak, bahasanya Medan Melayu. Medan, Melayu. Tapi masalah-masalahnya tuh sangat relate di Indonesia gitu, nggak cuma di Jakarta atau Jawa atau mana, tapi sangat relate di mana anak muda ini yang hidupnya di bawah garis kemiskinan gitu ya. Kayak si Ujai yang dibedain sama Oki juga rumahnya tuh bocor, gentengnya, lantainya bolong gitu. Aku juga kerja nggak diterima di mana-mana. Si Lolo juga anak-anak muda yang berusaha memulai sesuatu dari nol dengan bikin IO. Tapi orang-orang ini mereka nggak capable sama sekali buat bikin IO. Jadi ditawarin IO-nya tuh bukan cuma nantinya mereka ngurus nikahannya gitu ya, ngurus nikahannya si Michelle. Tapi sebelum itu mereka ngurus nikahan hewan, terus mereka ngurus apa yang aneh-aneh gitu. Karena mereka nggak ngerti sama sekali. Tapi intinya mereka adalah 3 sahabat yang mau berjuang untuk memperbaiki kehidupannya di era sekarang. Gitu. Dan selama perjalanannya tuh banyak hal-hal yang ngetes persahabatannya mereka gitu. Oke. Berarti begitu banyak ya intisari dari film Iya. ini, nggak cuma komedi aja, ada juga Yes. perjuangan, lalu juga Iya. soal cinta, semuanya ada ya. Kan ini kan komedi romantis ya. Iya. Mungkin terakhir tadi tuh kan kita sempat di awal tuh ada teaser soal mesin kopi. Ini mesin kopi ini apa ya? Bisa dijelasin nggak? Walimpol. Walimpol tuh. Mesin kopi ini Mesin kopi itu yang punya Wak Limpul nih. Jadi di cerita itu rumah kita kan rusak nih. Jadi anakku si Oki Rengga itu datang bawa DP yang mereka dapat. Iya. Dia ngasih ke aku untuk perbaiki rumah. Tapi aku ayah yang nggak tahu diuntung, uangnya mau aku beli mesin kopi. Oh, Kau bikin usaha. oke. dia pengopi kan. Nah, kita juga akan menanti scene itu ya buat pemirsa nih, jangan lupa nonton juga nih. Namun Siap. terakhir sebagai penutup kita akan minta coba closing statement mungkin dari Tante dulu. Tante mungkin bisa menjadi himbauan bagi masyarakat supaya menonton bersama dengan keluarga, silakan. Oke, buat semuanya, kalau saya menganjurkan nonton film ini, apalagi di saat ini libur ya, menjelang puasa, Imlek, apa segala macam, itu menghibur sekali tontonan ini, dan ini untuk semua umur, lucu, ada romantisnya, ada sedihnya, pokoknya ada apa ya namanya, ada Lengkap. pesannya lah Ya. di situ, gitu. Nonton, cepat nonton. Oke, Tante Rina next. Kalau di dalam film Ayo yang macam betul aja ini sebenarnya drama Medan. Oke. Drama Medan loh di sini. Jadi banyak juga orang tua yang salah mendidik. Orang tua yang kaya raya, punya anak tunggal, dia salah mendidik. Iya. Salah satunya aku tuh lah mendidik Suden tuh nggak jelas kan. Jadi ribut gitu loh. Tetapi gaya Medan ini bisa membahana. Bisa Oke. membahana asal jangan diambil, Jeng. Nah, jangan. Iya. Dari mana kau? Nah itu Iya. itu sebenarnya menjadi sesuatu yang membooming dan menjadi sesuatu yang membuat dari seluruh Indonesia ini, oh iya ya, ada bahasa yang agak aneh gitu di Medan ini gitu. Oke, dari Bang Andri silakan. Kalau dari aku, mumpung lagi libur semuanya teman-teman yang lagi di rumah, nggak ada salahnya juga buat ajak keluarganya, saudaranya, kakak adik untuk nonton film Ayo macam betul aja. Semoga film ini bisa menghibur menghibur perasaan kalian di tengah-tengah kehidupan yang lagi super duper sibuk ini. Nah, tambahin Wak, silakan. Ya, kalau aku lebih kepada karena film ini memang betul-betul Medan, terus kemudian lokasi syuting itu Medan. Medan semua. Aku lebih berharap ini anak-anak perantauan Medan yang udah mungkin nggak pulang ke Medan 15 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Betul. Kalian nonton film ini, aku yakin kalian akan rindu dan pengen pulang ke Medan. Kalian tonton film ini. Wajib tonton, kita juga wajib tonton ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Tante Nela, Tante Rina, Bang Andri, Walimpul, semuanya udah meluangkan waktu pagi-pagi. Kita pastikan kita nonton dan pasti kita akan terhibur semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.